Naik kok, udah naik. Tes. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita mau menyerahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Tuhan, kalau kami bisa ada di rumah Tuhan, sungguhnya anugerah-Mu Tuhan yang besar bagi kami. Kami sudah menginjak tahun yang akhir, Bapa, karena kami boleh menyerah sepenuh ke dalam tangan-Mu. Biar selanjutnya langkah hidup kami Kau yang menentukan Tuhan. Engkau yang pegang Tuhan setiap tangan kami, supaya iman kami selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tolong Tuhan. Haleluya. Kami boleh menyerahkan Tuhan doa malam ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Biar Tuhan urapi hamba-hamba yang sukses pada malam hari ini. Urapi kami semua yang sudah hadir Tuhan, supaya benar-benar Tuhan doa kami bersama itu besar kuasanya. Kau ada di tengah-tengah kami Bapak. Roh Kudus pimpin. Haleluya, haleluya. Kami tidak berani melangkah sendiri Tuhan. Tuhan jalan di depan kami di belakang-Mu. Biar segala sesuatu Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi, kami tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, baik buat kami. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami belum tiba, Tuhan juga tolong tibakan dengan selamat di tempat ini, supaya kami boleh sama-sama Tuhan untuk menyembah, memuji dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Hamba percaya Tuhan yang datang malam ini ada masalah, Tuhan buka jalan. Yang jalan buntu Tuhan tolong Tuhan. Kami tahu Allah-Mu dahsyat, Allah-Mu luar biasa, Allah-Mu membela anak-anak-Nya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom puji nama. Shalom puji nama Tuhan. Selamat malam. Bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam yang ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Amin. Mari sama-sama pada malam hari ini kita menaikkan pujian. Saat ini, saat tidak, karena hadirat-Mu itu Tuhan yang kami perlukan Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat
Hadiratmu
menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sama-sama dengan berdiri lagi. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan.
kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Jika kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu karena murah. Kami boleh sehat ini karena Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyadari, kami tahu Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan kepada Engkau tidaklah cukup untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat Mandarin ya Tuhan. Besok merayakan hari Natal, marilah Tuhan tolong. Tuhan mengetahui jemaat Mandarin Tuhan, berilah kekuatan Tuhan, berilah kesehatan Tuhan, agar supaya Tuhan kelak di hari Natal besok Tuhan benar-benar boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat gereja GPPS khususnya. Mari Tuhan, tolong semuanya Tuhan, apa yang diinginkannya Tuhan, baik itu sekolah Alkitab maupun ibadah satu maupun yang ketiga. Biarlah Tuhan tolong Tuhan, dan cuaca yang baik Tuhan, agar supaya Tuhan hari Natal besok Tuhan boleh benar-benar banyak jemaat yang dimenangkan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang dalam pergumulan apapun bentuknya, mari Tuhan beri pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab segala doa-doanya Tuhan. Biarlah Tuhan sediakan tolong. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Tuhan, sebentar kami dalam mendengar firman, berbicara kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan yang Tuhan berikan. Tetapi hamba-Mu ya Tuhan, biar tidak melalui perkataan mereka sendiri, tapi benar-benar dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan, bagaimana semangat? Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya saya juga tidak mengerti. Ya, saya sudah mendapatkan apa yang harus saya sampaikan, tapi saya tidak ngerti apa yang harus saya katakan. Saudara, saya bergumul hari lepas hari, Tuhan apa? Kamu sudah memberikan firman, tapi saya tidak mengerti. Saudara, pada waktu saya duduk di tempat ini baru datang, ya, baru Tuhan beritahu, ini loh, ini, baru ngerti. Kalau Tuhan tidak beritahu, saya tidak ngerti, saudara. Jadi khotbah itu bagaimana? Puji Tuhan, Tuhan memberikan membawa kita di dalam Injil Matius pasal 20. Saya sudah dapatkan ini beberapa minggu yang lalu, saudara. Tapi saya tidak mengerti apa maksudnya, saudara. Biasanya kan kalau doa malam, firmannya kan peneguhan iman, pengharapan. Ini kok lain, ya? Kita akan baca dalam Matius 20 ayat yang 16. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pada waktu saya merenungkan, Tuhan menunjukkan satu ayat lagi yang sama di dalam Matius 19 ayat yang terakhir. Ayat ini tertulis pada waktu Petrus menyatakan pertanyaannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku sudah meninggalkan semuanya. Apa yang aku dapat? Nah, di situ dikatakan upah mengikut Yesus.
Saudara bisa baca lebih lanjut dan akhirnya di bawah saudara akan dapatkan kalimat, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya renungkan, saya berkata amin Tuhan, karena saya melihat dalam firman Tuhan ini, malam ini Tuhan mempunyai hati untuk jemaat Mandarin, untuk suatu peringatan bagi kita semua. Peringatan apa? Kita akan lihat nanti sambil mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dulu ayat 1 dan 2. Adapun ayat pasal 20 ayat 1 dan 2. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saudara, di sini katakan kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang mempunyai kebun anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakku adalah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Dari Bapak di surga itu pengusahanya. Di sini katakan tuan rumah yang mempunyai kebun anggur. Pagi-pagi benar dia sudah keluar mencari pekerja, dan didapatilah pekerja dalam wawancara, kemudian ditetapkan kesepakatan bekerja upah sedinar sehari. Ini penting untuk kita ketahui, kesepakatan upah sedinar sehari. Karena kita akan lihat beberapa hal, nanti kita akan mengerti kenapa penekanan itu di sini. Pada jam-jam berikutnya, jam 9 pagi, tuan yang punya kebun anggur keluar lagi mencari pekerja. Didapatlah. Kemudian jam 12 siang, cari lagi, dapat lagi pekerja. Kemudian jam 3 sore didapatkan lagi pekerja-pekerja. Kemudian jam 5 sore didapatkan lagi pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Di sini kita melihat ada jenjang. Pekerja masuk jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Saya tanya, maksudnya apa ya Tuhan? Tuhan itu seperti mendikte saya ini. Kemudian dia kasih nyanyian pada saya. Mudah-mudahan nyanyiannya itu Bapak Ibu bisa tahu, bisa pernah mendengar dan bisa. Karena suara saya kurang tepat, mungkin kalian pakai bunyinya pujian itu begini. Waktu Tuhan tolong saya, ya. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah kalau tidak ada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, jam 9 pagi, mungkin Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan, engkau masuk bekerja. Atau yang jam 12 waktu Tuhan tolong saudara, jam 12 siang, atau jam 3 petang, jam 5 petang, kita dijadikan satu dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Tadi yang kata, pakailah apa tadi? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Jadi satu-satu dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu yang dipilih jam 9, jam 12, jam 3 petang, jam 5 sore, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Amin.
Kami tidak tahu, mungkin saya bagian masuk ya. Menurut usia saya, rambut saya sudah putih begini, mungkin lebih dulu. Yang muda-muda mungkin jam 5 sore. Tapi kita merasakan ada sukacita, melayani, tidak ada pertengkaran, tidak ada usaha ini itu. Yang ada, aku mau melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini jenjang-jenjang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terus yang pengangguran itu apa? Pengangguran orang-orang yang belum diselamatkan, yang tidak ada pekerjaan, tidak ada masa depan, menunggu nasib pengangguran. Tapi kita yang telah dipanggil oleh Tuhan berkata, aku sendiri yang memilih. Jadi Bapak Ibu, engkau merasa pada saat malam hari ini, engkau jangan berkata, aku bekerja yang duluan, ya, banyak makan garam dalam pelayanan, aku sudah lebih dulu. Nah itu saudara, seringkali kita membeda-bedakan. Tapi pada malam hari ini mari kita berdoa dengan baik-baik, karena Tuhan itu baik, sangat baik. Tuhan ingin supaya setiap orang yang telah dipakai oleh Tuhan bekerja di kebun anggurnya. Dan semuanya itu kalau saya perhatikan, mereka bekerja dengan sukacita. Tetapi terjadilah sesuatu pada waktu malam hari. Malam hari itu apa? Pada waktu itu tuan yang tuan yang punya kebun anggur memanggil mandor. Mandor, panggil itu pekerja-pekerja, bayar upahnya sedinar sehari. Dimulai dari yang jam 5 sore, terus jam 3, jam 12, 9 dan seterusnya. Pada waktu pembagian upah itu diberikan, nggak ada konflik, semuanya senang, sukacita. Tetapi, nah kita akan baca dulu. Matius 20 ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Nah, yang bekerja lebih pagi, yang terdahulu, yang banyak pengalaman, wah, dia tidak ingat pada waktu prosedur kerja ada kata kesepakatan. Saudara, lupa dengan kata sepakat. Tapi yang ada dari hati kita ini, sangkanya, menilai diri sendiri, melihat diri sendiri, mengambil keputusan diri sendiri. Sangkanya tidak rundingan dengan yang punya kebun anggur. Dia mungkin waktu dipanggil, dadanya ditarik, aku loh pasti upahku lebih besar dari mereka, kan gitu. Tapi sangkanya apa? Waktu terima sedinar juga. Waktu dia mendengar, melihat, dia dapat 1 dinar juga. Apa yang terjadi? Nyanyian keluar dari mulutnya yang namanya bersungut-sungut. Wah, saudara, pertama kerja tidak ada yang bersungut-sungut. Coba lihat di sini mungkin nggak ada ya yang bersungut-sungut. Tapi kalau sudah namanya upah dibagikan, tidak sama dengan menurut dia
sangkanya mulailah sumutnya keluar. Pimpinan tidak adil, kan gitu. Ayo, saudara perhatikan, saya dapatkan itu tadi duduk di sini. Begitu Tuhan, iya. Makanya sampaikan, jangan sampai di daerah wilayah doa malam atau ibadah malam Mandarin, jangan seperti ini bersungut-sungut karena sangkanya, bukan kesepakatan yang kita pakai. Saudara, waktu saya merenungkan lagi, Tuhan apa sebabnya? Iya, dia merasa unggul. Ya, kalau orang yang unggul, pengalamannya banyak, kerja lebih banyak, ya, seharusnya kan dia kan lebih pintar, gaji ditambah. Ini kok kayak 1 dinar juga, sudutnya keluar, saudara, belangnya itu ketahuanlah sifat-sifatnya yang sebenarnya. Yang dulunya mungkin, oh, puji Tuhan, salam, ya, bagaimana kabarnya? Ya, sekarang kalau sumutnya sudah keluar, gitu kan, hati-hati. Waktu saya dapatkan ini, Tuhan ingatkan kepada kita semua, ada beberapa hal yang tidak perlu kita tiru. Peringatannya Tuhan, ada beberapa hal kesalahan yang jangan ditiru di dalam ibadah Mandarin. Saudara, yang pertama, jangan merasa dirinya terunggul. Ya, kalau unggul itu merasa, wah, nomor 1, wah, aku kok, wah, aku. Saudara, orang yang merasa unggul, lebih pengalaman, biasanya itu menjadi raja kecil, suka merintah ke sana, merintah. Kalau tidak merintah, nggak mau, marah, kan begitu. Kalau dia punya usul tidak disetujui, marah juga, nyanyian keluar dan mulutnya, aku keluar, aku pindah gereja, kan begitu. Nah, saudara, waktu saya mendapatkan ini, saya tanya lagi sama Tuhan, kenapa Tuhan? Orang yang sudah unggul tuh banyak kan seperti itu. Iya, dia merasa dirinya benar, tidak mau diperintah orang, tidak mau dikritik, tidak mau disalahkan, dan dia punya ide harus orang lain ikut dia. Kalau tidak mau, keluar, pindah gereja. Saudara, misalkan sekarang ini gereja A, Tuhannya Tuhan Yesus, pindah gereja ini, gerejanya Tuhan Yesus juga. Padahal pada waktu di gereja ini Tuhan Yesus tidak nyuruh pindah gereja. Tuhan Yesus tidak pernah nyuruh pindah gereja. Yang pindah gereja itu awak diri sendiri, karena tidak cocok. Aku yang berpengalaman, kok tidak dianggap, ide-ideku tidak diperhatikan, usulku tidak didengar, pindah gereja, kan maunya sendiri. Di gereja ini Tuhan Yesus, gereja ini pindah sini, Tuhan Yesus. Aduh, saudara bayangkan, pengusaha, Bapa di surga. Di dalam kitab Malayaki, Bapa itu melihat, Bapa mendengar, buku peringatan ditulis di hadapan Bapa. Jadi, mohon maaf, mungkin yang pindah gereja itu ditulis, ini pindah gereja, tidak ada izin dari Bapak di surga, tidak disuruh Bapak di surga, mau kemana? Pindah gereja sana, Tuhannya sama. Ya, padahal sudah dicatat. Ini
Kenapa kan? Di sini saya mendapatkan, aduh Tuhan, Engkau sangat amat mengasihi Mandari. Karena Tuhan tidak ingin seorang pun keluar dari kasih karunia-Nya. Jangan merasa dirinya unggul karena sudah lama melayani, bekerja. Aduh, bukan usaha, ya bukan jasa kita, tapi pemberian Allah keselamatan. Amin. Dari itu Bapak Ibu, ayo mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan minta jangan ada aku yang paling unggul. Terus Tuhan pesan lagi yang kedua, jangan ada iri hati. Saya tidak akan memperpanjang kata iri hati karena Bapak Titi di Jumat yang lalu sudah jelaskan dengan jelas iri hati itu bagaimana. Kalau kurang jelas, beliau ada di sini, tanyakan langsung. Tuhan inginkan kembali, jangan ada iri hati karena orang itu kok dikasih pimpinan ya, aku kok enggak. Nah, iri hati, hati-hati. Saudara, saya bukan nakut-nakuti, saya juga baru dapat di sini, dan saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur karena ayat ini, firman ini saya sudah dapat minggu, tapi tidak ngerti apa yang harus saya sampaikan. Tapi baru duduk di sini Tuhan bukakan upah. Jangan sampai yang terakhir menjadi yang terdahulu menjadi terakhir. Dalam hati saya katakan dalam itu pada Tuhan, mendingan masih Tuhan. Loh, kenapa kok mendingan? Mungkin Bapak Ibu heran loh. Mendingan, kenapa? Masih katut. Ya dong. Yang terakhir, yang terdahulu masih terakhir. Kan kata masih katut dalam kelompok kerajaan surga. Masih mungkin di emper-emper kerajaan surga kan masih enak sih daripada di neraka. Ya kan gitu. Coba bayangkan yang tadi yang berkata, aku keluar, aku pindah gereja, undur. Di mana beliau? Gerangan berada. Karena Ibrani 10 ayat 38, orang yang mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Nah, Bapak sendiri berkata, aku tidak berkenan. Bagaimana mereka yang undur? Di mana mereka nanti? Bagaimana nasib mereka? Waktu itu saya mendengar suara firman Tuhan dan saya berkata, Tuhan Engkau baik karena Engkau mengasihi jemaat Mandari. Karena Tuhan tidak ingin seorang pun keluar dari kasih karunia. Tuhan ingin menyampaikan apa yang Tuhan punya, apa yang Bapak punya itu menjadi milik saudara. Dan pada saatnya kita tiba nanti, waktu kita dari debu kembali debu, roh kita kembali kepada Allah, bagian itu sudah tersedia. Sebagaimana Petrus mengatakan, Tuhan aku sudah meninggalkan semuanya, apa yang dapat aku dapat. Saudara, kalau saudara membaca di pasal 19, meminta bersama-sama dengan Tuhan, mendapatkan kembali 100 kali lipat apa yang ditinggalkan. Aduh, luar biasa. Bapak kita itu baik, sangat baik, terlalu baik. Ya, saat ini Bapak itu masih baik. Dia menunjukkan tangannya. Saya lihat tangan Tuhan itu diangkat begini kepada Bapak itu, memberkati. Burata kalana sakara, burata kalana sikara namanya. Mari Roh Kudus lakukan, biar berkat-Mu melimpah saat ini. Engkau sendiri yang memberkati jemaat Mandarin. Amin. Burata kalana sakara namanya. Burata
Saya merasakan hadirat Tuhan ada dengan kita. Jangan ada yang mengeratkan hati. Jangan berkata aku yang paling unggul. Lepaskan. Akulah hamba-Mu ya Tuhan. Saat hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau tidak keberatan, saya mohon dengan hormat Ibu Syurden, Ibu Julius, Ibu Edi Cornelius bisa ke depan. Saya undang juga ada yang pengurus Mandarin bisa maju membantu. Beberapa yang ada pengurus Mandarin doa malam. Mari kita akan doa bersama-sama untuk Ibu Julia. Karena saya merasakan hadirat Tuhan ada di tengah kita saat itu begitu kuat. Biar Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera. Ibu David tolong nyanyi. Tuhan Kau baik, Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang senantiasa mengasihi Engkau. Cukup kasih karunia-Ku padamu. Jangan takut, Engkau tidak sendirian.
keagungan. Hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan anak-anakmu, yang senantiasa berseru-seru dan berharap kepadamu. Kasih setiamu mengalir, memenuhi hidupnya, menguasai pikiran, membersih hatinya, dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih keluarga. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, ya. Dan tadi juga sudah Pak Han mendoakan. Terima kasih Pak Han ya, pelayanannya mewakili seluruh pengurus, pimpinan dan juga jemaat Saudara Mandarin. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan tambahkan kekuatan selalu Pak, ya, selalu pakai Tuhan. Saya hanya tambahkan sedikit aja pengumuman bahwa besok Minggu ada ibadah Natal Mandarin, ya. Jangan lupa jamnya berubah mundur setengah jam, jadi jam setengah 10. Tapi untuk anggota KUR datangnya harus tepat waktu jam 8. Ya, kita akan latihan sama-sama. Kemungkinan besar nanti akan pakai ruangan lantai 3. Jadi yang antar jemput bisa menurunkan dulu di pintu Arjuno. Untuk yang lain-lain naik dulu ke lantai 3 untuk latihan dulu. Nanti yang driver bisa parkirnya di seberang, ya, Arjuno yang seberang, karena hari itu pasti parkir juga penuh. Itu ya, sekian aja. Minggu Jumat depan tanggal 30 Desember masih ada doa malam Mandarin. Kita akan pakai doa malam tanggal 30 sekalian doa tutup tahun. Ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan sepanjang tahun 2022. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah beri kesehatan, ya. Apa yang terjadi sepanjang tahun ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Saya undang sama-sama boleh hadir Jumat yang akan datang tanggal 30. Jadi doa malam tidak ada libur. Dan juga tanggal 1 Januari 2023 juga ada ibadah hari Minggu. Tapi bukan setengah 10 lagi, tapi balik, ya. Jam 9 kurang seperempat sudah mulai nyembah. Jam 9 ibadah Mandarin dimulai. Ya, puji Tuhan kalau begitu. Sekali lagi saya ajak kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa, kita akhiri ibadah doa malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Tuhan sudah berbicara kepada kami. Siapakah kami ini sehingga kami harus membanggakan diri kami? Kami ini hanya hamba-hamba Tuhan. Kami bekerja di ladangnya Tuhan. Yang punya ladang Tuhan sendiri. Biarlah kami memiliki hati seorang hamba yang mau tulus, setia, bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena upah kami sudah dijamin, karena kami sudah sepakat dengan Tuhan. Kami tidak akan pulang dengan tangan kosong, kecuali di tengah jalan kami mengundurkan diri. Biarlah setiap anak-anakmu di ibadah Mandarin menerima upahnya penuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami semua akan dikumpulkan bersama-sama di rumah Bapa yang kekal di sorga. Kami menikmati segala kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Tuhan sudah beri cuaca yang baik ketika kami datang. Kami juga mohon cuaca yang baik ketika kami pulang. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Natal Mandarin, semua dalam keadaan sehat. Amin. Tuhan juga beri cuaca yang baik sehingga seluruh jemaatmu di Mandarin tidak ada yang berhalangan hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini untuk pulang ke tempat kami masing-masing, kami mohon penyertaan-Mu. Kirimkan bala tentara-Mu, kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami, tibakan kami di tempat tujuan kami, di rumah kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih, pulanglah. Bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.